disuruh nggak ada. Waduh, gue termasuk kan. Itu gimana terus solusinya? Anak, nggak mungkin. Ada yang bilang nggak mungkin. Gue nyambung, mungkin lah. Gue percaya sama itulah. Lu nya aja, udah tau alam lu teriak-teriak. Anak putu tempestana marangu wong tuwa aja padha sembrana kudu jujur lan was padha. Sebab uripmu sedia kedatangan kuasa. Sebab ono sing duwe jiwa manusia iku bakal seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Gilang dan masih di ngobrol.com. Kali ini gue kedatangan, kita saudara bukan sih mas? Saudara ya? Manusia. Kita semua saudara ya. Mas Jawa ini termasuk senior gue juga, senior di Karang Taruna Mas Biskutnya. Apa organisasi sih? Rasa Duta organisasi. Nah dia ini suka naik gunung juga lah, senior gue juga naik gunung. Nah lu kenalin diri dulu mas, coba mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya panggil nama gue aja Jawa lah, yang karena udah terkenalnya di situ. Ya ini gue dipanggil ini diajak obrol-obrolan tentang naik gunung apa camping, tentang memori lagi masa naik gunung lah, naik kayak apa, terutama camping. Emang gue belajar dari camping dulu, mengenal alam, baru lambat tahun baru daki gitu. Nah mas, awal lu naik gunung tahun berapa waktu itu? Tahun 94 itu gue kenal alam, camping dulu. Camping, Iya. baru setelah itu naik gunung mas. Iya. Terakhir naik gunung tahun 2003, antara 2003. berarti lu udah lama Pas- gak naik tuh mas, Udah setelah itu? enggak. Kenapa mas? Ya pas gua nikah udah Break stop. Padahal sebelumnya sih gua waktu itu pengen naik Semeru. Cita-cita gua waktu itu Semeru, mentoknya gua di Laut. Nah mas, ini lu yang mau lu bagi kisah lu nih, cerita tentang apa nih sekarang? Awal gua camping aja ya. Camping di Awal di Cidahu, Sukabumi. tahun berapa itu? 94. 94 men. Nah yang udah lahir tahun 94 atau mendaki-mendaki lawas, langsung aja komen di bawah nih, ada Bang Jawa. Tentu ceritain tentang apa mas, dikit aja. Kejadian waktu itu di kemah pas malam maghrib, habis maghrib gue pas di tenda lah, gue tidur di dalam ya tidur karena kedinginan ya, gue ke dalam, posisi pas itu hujan gerimis lah, gue di dalam tidur aja memang, cuman ya namanya dingin dah pasti tidur lah ya karena kedinginan. Nah temen gue masuk tenda ngeliat gue, tapi dia ada yang lihat gue, samping gue ada sesuatu gitu loh. Oke, stop di situ mas. Oke teman-teman, gimana nih kelanjutan cerita dari Mas Jawa nih? Thank you banget sebelumnya untuk kalian yang selalu support channel ngobrol.com, dan terima kasih banyak untuk saran dan kritiknya, dan terima kasih juga udah klik video ini. Jangan di skip, boleh skip iklannya, jangan skip videonya. Langsung aja, nggak usah lama-lama, kita mulai ceritanya. Waktu itu tahun 94 lah, antara kelas 2an ya, gue SMP. Nah teman gue nih satu orang yang biasa dia camping, terus kenal sama gue, ngajakin, wah camping yuk kemah. Tadinya gue rada gimana gitu loh, terus akhirnya gue cobalah, gue mau camping, mau tahu kemah. Karena gue juga di situasi lingkungan gue di rumah gue petogogan,
ada jiwa orang-orang kayak gitu juga. Makanya gue pengen rasain. Diajak tuh 20 orang 20. SMP. Dia berangkat dari sini jam 10 pagi, ya agak siangan. Naik kereta ke arah Sukabumi, tujuan Bumi Perkemahan Cidahu. Sampai sana maghrib, persis maghrib. Sampai sana, terus langsung tuh buka kemah, bebet, sarapan, tidur. Nah, besok pagi udah yang beraktivitas mau jalan-jalan, mau kayak terjun, ya. Navi gue tetap di kemah. Nah ini teman gue nih, teman gue ini nih, dia kayak terjun, berapa orang ya? 6 orang kayak terjun. Nah teman gue nih orangnya arogan, Cicilan, arogan dari air terjun. Emang gue dari air terjunnya orang udah teriak-teriak, udah nggak bener kayak di kota. Dia nggak ngerti ini alam gitu loh. Di kota teriak-teriak, nyanyi lah apalah ya. Udah gue bilang jangan teriak-teriak, gak enak gue gituin. Bukan gak enak aja, tetangga juga gak enak. Di sini camping bukan kita doang. Oh gitu bahasanya gitu, nggak gue langsung tembusin ya. Udah tuh siang makan, terus teriak lagi dia di kemahnya, teriak buat nyanyi lagi. Wah ini orang arogan banget nih. Ya emang jiwa gue baru di situ, kata temen gue jadi bawa emosi. Udah biarin aja, ya udah. Tapi ditegur sekali ya begitu, ya biarin dia. Pas di sore hujan. Nah hujan jam 4 sore hujan. Gue belum masuk ke tenda, masih di luar ngobrol sama temen gue, merokok, masak mie, terus kopi. Emang buat itu gue buka tenda 2, satu barak, satu pramuka yang kecil. Yang barak isinya antara 17 orang, 16 orang. Kalau yang kecil paling 3 orang, 4 orang ya. Nah gue ngikut di barak. Jam 5:30 mau azan, gue ke dalam karena hujan makin deras. Gue ke dalam, dingin ya kan. Gue tidur lah. Gue tidur di tenda. Posisi pas mau maghrib lah, 5:30 ya. Sendiri berarti lu? Sendiri gue di situ di tenda itu. Kira teman gue juga mau ke dalam karena hujan, ya kan. Emang ada teduhan, cuman kan beda. Hujan makin lebat sih. Masuk ke dalam. Teman gue tuh ternyata mau tidur dia juga. Dia kaget pas di dalam. Wah, di Jawa samping siapa itu? Nah, dia keluar lagi. Cuman dia nggak cerita ke anak-anak lainnya. Nah, pas jam 6, setengah 7, pas jam 7 gue keluar. Bangun gue. Nah, kalau camping susah dah tidur untuk nyenyak lah. Cuman selepas bisa enak. Gue keluar, mau ngopi, mau ngerokok. Gue tidur, gue keluar. Nah, gue disamperin sama temen gue. Yang tadi mau ke tenda? Iya, yang mau ke tenda itu, Arifin itu. Wah, nah dia bilang, wah apa? Tadi gue ke dalam, gue mau tidur samping lu. Gue kaget. Di samping lu siapa? Gondrong. Kayak cewek, Marbek mana? Kesana. Pokoknya nggak kelihatan mukanya, rambutnya doang. Ah lu yang benar, gue gituin. Orang gak ada siapa-siapa, gue doang, gue gituin. Bener sumpah, katanya dia. Ah lu jangan ngagetin. Nah di situ gue rada merinding. Wah, gue juga gak suka. Ya gue kaget ya, karena gue posisi nggak ngeliat, dia yang lihat ya kan. Ah lu yang bener, serius wah. Nah akhirnya gue nih sama dia rembukan sama temen gue yang indigo juga. Dia bisa komunikasi ya, dia bisa ini katanya. Kenapa wah? Yang itu yang bisa komunikasi itu di tenda kecil dia. Tenda pramuka. Iya temen gue juga ngobrol. Nih tadi gue kenapa? Wah ini si Waripin lihat gue, katanya gue lagi tidur di dalam. Dia mau masuk mau tidur, dia kaget. Katanya samping gue tuh gondrong kayak cewek, rambutnya panjang. Bajunya nggak tutupan rambut lah. Tutupan rambut. Karena saking banyak rambutnya. Iya.
madep mukanya juga nggak tahu. Pokoknya temen gue ngeliatnya rambutnya panjang. Samping gue tidur di samping gue katanya. Tiduran juga. Hah? Tiduran juga. Enggak, berdiri. Oh. Enggak berdiri kayak jongkok gini gimana? Gue yang tidur. Dia kayak ini tidur nih. Dia di mantep gini, rambutnya gondrong. Nah, temen gue ngeliat di lagi duduk belakangnya. silang juga Iya. Tuh. Ya, terus Pas gue ceritain, gue juga merinding lah. Pas dia ngomong, lu yang bener. Gue langsung, wah, merinding. Terus temen gue nanya itu, ada apaan? Wah, itu Arifin katanya gini, yang bener Pin, iya. Nah temen gue dia yang bisa nih, katanya dia bisa komunikasi. Emang kayak dia lagi waktu SD emang jebolan pesantren, dia punya rada ini juga emang punya ilmu ya. Iya bukan punya ilmu, bukan lah yang bisa komunikasi lah sama ini ya. Akhirnya dia masuk nih. Pertama anak gak ada yang tahu. Pas temen gue masuk itu, nah temen kan banyak yang masuk deh. Temen gue yang ini itu pengen komunikasi, disuruh keluar semua. Keluar, ada apaan? Udah ntar aja ceritanya gitu. Kan takutnya kalau cerita langsung kan geger apa gimana ya. Nah dia masuk dulu nih, komunikasi, ngobrol. Tunggu setengah jam lah. Tapi nggak kedengeran, Mas? Nggak kedengeran lah. Komunikasi itu antara bahasa dia lah. Nggak kayak orang biasa ngobrol, enggak. Itu antara dia. Pas dia setengah jam udah selesai, dia keluar. Nah pas keluar, baru tuh anak-anak dipanggil. Sini semua. Ini gue barusan komunikasi. Nah temen gue yang nggak tahu nih nanya, emang ada apaan? Baru ceritain. Ini tadi Waripin lagi mau masuk tenda, maghrib, lihat Jawa tidur. Nah di situ ada gondrong, rambut panjang di sampingnya. Nah Waripin kaget. Sedangkan kita nggak ada yang rambut gondrong, ya kan? Kaget dah tuh. Nah temen gue sebagian yang nyeluk, ada yang nyeletuk. Wah tuh gara-gara itu tuh tadi siang tuh si ini Wahyu tuh si Bayu tuh gembor-gembor. Nah dia nggak terima, apaan? Emang teriak-teriak doang siang-siang dia begitu. Dia nggak ngerti, emang dia bukan orang jiwa camping kayaknya, karena ikutan aja dia. Akhirnya temen gue udah ceritain, lu komunikasinya gimana? Gue gitu sama dia, di dalam tadi begini nih, ini gue komunikasi sama yang tadi dalam. Ini tenda barak ini besok pagi disuruh balik, disuruh nggak ada. Waduh, gue termasuk kan. Itu gimana terus solusinya? Anak nggak mungkin, ada yang bilang nggak mungkin. Gue nyambung, mungkin lah, gue percaya sama itulah. Lu nya aja udah tau alam, lu teriak-teriak, baru tuh gue salahin tuh orang tuh. Gue keluarin emosi, lu sih udah tau ini alam, bukan di kota, lu lagi. Nah temen gue juga banyak nyalain dia, lu juga yuk bener, lu dari air terjun dah pakai kolor doang, udah tau ngerti kayak gini alam. Bugil juga dia, Mas. Iya pakai kolor doang, mandi air terjun, teriak-teriak, jalan ke tenda gitu kan, nggak senonoh banget kan. Nah katanya itu gara-gara, nah teman gue yang komunikasi itu ngelaporin itu yang gara-gara siang gitu kan. Nah teman gue yang punya Diko itu yang komunikasi itu, akhirnya gue emang yang tenda barak, akhirnya gue disuruh mutusin gimana Wah, udah balik aja, tenda barak balik daripada ada apa-apa gituin ya kan, besok pagi balik gue gituin. Nah teman gue bilang, wah lu diikut gue aja sini. Gue nggak enak, gue posisi gue, temen gue ngeliat posisi gue di situ dan dia orang di situ, gue di tenda barak. Enggak, tenang aja ya, gue tahu lu punya ini, cuman gue nggak nama anak-anak begitu. Kalau lu mau sportif, mau ini, pulangnya semua, lu tenda kecil tetap pulang, gue gituin, karena kan sini bareng, pulang bareng, gue gituin. Nah besok pagi jadian aneh lagi, yang dibilang lucu cuma nggak dibilang apes. Gue bilang lang, gue lagi masak air buat ngopi, minyak habis, gue masukin, jeblok motor puar, mental orang pablu, guling-gulingan, rambut gue rada bau-bau kebakar kan, cipratan itu minyak puar. Itu jam 5 subuh itu pas mau bikin kopi, mau beres-beres kan.
Oh lagi sarapan. Iya sarapan. Udah tuh akhirnya karena temen gue bilang temen gue udah cerita gitu ya, gue juga ngasih keputusan udah pulang aja semua. Gak enak, takutnya ada apa-apa, udah nggak apa, udah pulang aja gitu. Baru tuh itu gue nangkep di situ, akhirnya pulang beres-beres, akhirnya gue nyerepin di situ. Gue nggak merasa kapok, nggak merasa trauma untuk berkemah naik gunung gitu. Malah akhirnya gue merasa gue mau naik gunung, trek gunung gitu ya. Iya ketagihan, camping nih gue baru ini gitu. Akhirnya bertahap ya kan, gue camping udah selesai, baru gue bertahap lagi naik gunung gitu lah. Berarti pas abis pagi itu udah nggak ada kejadian apa-apa tuh. Tuh lu pulang jam berapa tuh pada? Jam 7 pagi. Oh langsung. Berarti gue nginep sehari semalam doang di situ. Tadinya mau 2 malam. Tadinya mau 3 hari lah. 3 hari 2 malam pokoknya ya. Nah itu gara-gara itu. Tapi yang lain setelah tahu itu gimana efeknya Mas? Sebagian dia ada yang trauma, sebagian ada yang payah kayak gini. Ya sebagian, kalau cuman gua sama teman gue ini ya yang punya jago ini, emang dia jiwanya, karena gua kenal jiwa alam dari dia diajak, akhirnya gua sering gue dikomunikasi sama dia terus. Gue camping naik Gunung Pangrango, Gunung Gede, dia sering kayak gitu. Karena lingkungan gue juga ada yang naik hiking, ya aku ngikut lingkungan gue di rumah. Akhirnya gue belajar tuh gunung pertamanya Gunung Gede Pangrango. Tapi setelah itu pernah ada itu lagi Mas? Di gunung pertama lu? Di gunung selama trek gue gunung nggak ada ya. Cuman kalau namanya gunung, gue namanya merinding itu ada. Setiap kalau gue daki lagi, gue pertama kan daki pertama baru daki nih di Gunung Gede sama senior gue. Itu masuk gue juga masih SMP. Itu pertama tuh waktu itu antara 8 orang kalau nggak salah, 8 orang 7 orang itu naik itu. Rasa kadang gue nggak tahu tuh di pos mana apa gimana, kadang merasa merinding. Emang katanya orang merinding kan, kalau orang merinding katanya dia dekat gitu ya. Iya. Tapi untuk melihat ya enggak sampai gua melihat sesuatu ya. Cuma kalau merasakan merinding gitu ada setiap gunung itu. Berarti itu satu momen yang istilahnya bikin lu camping lu jadi berantakan gitu ya? Iya, itu yang pertama kali. Tapi tetap itu gua ambil hikmahnya juga ya. Terus jadi tuh gue sama aja itu ngetes mental gue. Kalau gue mau cinta alam, dari kondisi gue ngesapa aja, kalau satu orang pasti ada sesuatu, tergantung guanya kan. Biasanya orang kan kayak gini males ngeri camping isinya serem-serem apa alam lah mau ngapain ya kan, biasanya begitu kan. Tapi gue nggak seperti itu, karena jiwa gue juga alam kota sama aja, tergantung kita bawaannya aja. Nah sebenernya gue jadi ingat satu cerita nih Mas. Temen gue sih, bukan gue ya, gue ceritain juga nih sama kayak lu. Sama camping lokasi Cidahu. Bukannya nyamain kondisi sih, biar nggak nyamain cerita lu enggak. Jadi di sebelah pas dia camping, dia cuma bertiga, satunya cewek. Nah yang dua ini ceritanya 2 cowok 1 cewek kan. Yang ini tuh pacaran, jadi yang satu ini nemenin. Nah pas dia lagi tidur, jadi posisinya tuh kan bertiga ya, ceweknya di tengah. Nah dia sebelah cowok ini sama Mas, ada cewek juga. Ada cewek juga, cuman yang bikin serem nih, pas dia madep begini, pas ngebalik begini, itu pas mukanya. Masa? Iya. Wah di situ dia teriak. Akhirnya pas itu untungnya udah mau jam 3 atau jam 2 gitu. Udah mau pagi lah. Akhirnya pas itu dia langsung kemas-kemas Mas. Langsung packing. Ceritain temen gue. Gue lagi tidur, temen gue ngeliat ya posisi gue tidur. Ini gue pakai selimut lah. Selimut temen gue kan gue pakai gini, gue setengah sini gue pakai. Nah gue di bantalan sama tas emang gue merem. Tapi gue nggak posisi ngeliat begini, nggak ngeliat. Cuman temen gue ngeliat di samping gue dia itu, pas pojokan gue itu.
Tapi biasanya kayak gitu ada bau-baunya biasanya Mas ya? Biasanya kan? Kalau untuk bau kayaknya gua nggak juga sih, Nggak juga ya? nggak juga. Gua rasa bau itu enggak, kayak bau alam sih ya. Soalnya kan biasanya kan kalau misalkan Itu pun emang itu kuntilanak misalkan. Iya, itu gue juga lagi masalah kayak mistis kayak kesehatan bau-bau gitu. Kan lagi gua SMP gue belum paham bau-bau kayak gitu kan, belum mengenal bau-bau kayak gitu, nih bau ini. Yaitu gue setelah udah mempelajari baru gue tahu. Lagi waktu gue SMP tuh belum tahu sama Tapi sekali. sebenarnya ada baunya kan Mas ya? Ada itu pasti ada baunya. Sampai sekarang emang gue sampai sekarang gue juga ngerasain udah mempelajari tentang kayak gitu. Emang kalau bau ini melati ini kembang malam lewat ada ini. Terus bau busuk ini gitu ya kan. Lagi waktu SMP kan gue nggak tahu itu, belum paham mengenal itu. Nah Mas, setelah pagi itu kan akhirnya lu balik tuh naik kereta lagi ya? Iya. Terus lu ada yang kenapa gitu nggak? Apa baik-baik aja? Pas kejadian itu sih nggak ada ya, tapi gue misah gerbong sih sama teman-teman gue ya. Naiknya pada di atas gerbong. Hah? Di atas gerbong lah. Di atas gerbong tahu sendiri. Terus angin penuhnya pada naik ke atas gerbong lah. Oh iya, pada zaman dulu kereta gitu ya? Iya dulu. Itu setiap terowongan pada nunduk lah, dut. Nah, biasa. Terus sama anak kampung biasanya disambit-sambitin katanya. Tapi alhamdulillah pas sampai perjalanan sampai rumah gitu nggak ada apa-apa sih untungnya. Berarti itu emang cowok semua sih? Cowok semua. Itu 20 orang. Itu semua diajak sama temen gue yang udah pengalaman itu semua termasuk gue baru semua itu kenal alam. Tapi kalau misalkan itu kan di kawasan Gunung Salak aja. Iya. Kalau di Gunung Salaknya lu pernah naik? Gunung Salak pernah gue pas tahun 2001. Lewat jalur mana itu? Itu gue dari jalur, gue rada lupa ya, di jalur Bogor juga? Enggak, Sukabumi dia. Masuknya gue masuk Sukabumi. Cidahu juga? Cidahu tapi dari Japanas Pak, Iya, dari Cidahu. depan. Tapi gue dari depan. Bukan di itunya, bukan trek yang gue itu, bukan lain lagi. Emang gue ini kayaknya lain, beda. Iya sebenarnya itu Japanas kan Cidahu juga. Iya Cidahu, cuma cuman lu lingkarannya mungkin beda jalur. Iya. Iya gue tahu. Gue Pak kalau Gunung Salak ya itu tahun 2001 gue itu. Tahun 2001 gue naik sama anak-anak Gunadarma. Gue diajak sama temen gue. Itu antara 13 orang kalau nggak salah. Pokoknya antara 15-an lah kurang lebih kayaknya dah. Kalau ini emang niat naik salaknya? Niat naik salak. Oh. Niat salak ya itu trek dari Salak dari bawah. Gua naik sore jam 2 siang lah ya, jam 2 siang ya. Nah pas di Tanah Gambut maghrib tahu gue buka tenda di situ. Di situ gue gagal lagi. Nah, masalah ya yang gue bawa ini itu cewek 2, anak udah dapat cewek 2. Buka tenda juga 2, barak sama yang kecil. Yang di barak yang rame. Nah itu di situ ya itu temen ribut, nggak tahu dah ribut apa, dia tiba-tiba emosi yang ngatain cemen lah, ngatain ini lah tiba-tiba. Iya, udah gitu pas tengah malam suara monyet tuh banyak banget tuh di Salak, caut-cautan ya kan. Temen gua celetuk bangun katanya denger apaan, denger ini apa, takut. Akhirnya bangun semua. Denger apa? Ya nggak tahu, pokoknya dia katanya denger apa, suara apa gitu. Cuman dia nggak bisa jelasin. Pokoknya suara aneh katanya. Gue bilang monyet kali, bukan. Gitu. Yang ada sabutan monyet, gitu banyak banget. Enggak, bukan bener. Akhirnya tuh pada bergadang.
Itu dengarnya di jam 11 malam di Tanah Gambut itu. Yang gue bikin penasaran, gue bikin merinding lagi. Yang gue merinding pas di Salak itu yang di atas Tanah Gambut. Dari bawah ini sebelum gue naik itu ada pos kan, nyari informasi tentang gimana di atas, gimana jalurnya, gimana treknya, gimana ya. Nah dia yang bagian informasi ini ranger situ kali ya, dia cerita nanti mas, kalau di atas, kalau di mau ngelewatin Tanah Gambut jangan pas maghrib. Gue bilang kenapa? Ya pokoknya ikutin aja dah, katanya dia gitu, menurut mitosnya. Dan dia cerita katanya orang Korea, orang luar negeri 2 orang hilang. Itu yang gue bikin merinding. Pas tengah malam pada anak gue denger pakai pada bergadang. Itu hilangnya pas lu naik atau sebelum? Sesudah. Berarti sebelum ya. Iya. Gua naik tuh jadi udah kejadian Udah seminggu. Oh, baru seminggu. Iya. 2 orang hiking dari luar negeri, orang Korea. Jadi nggak ada yang nganter emang? Nggak ada, dia 2 orang itu. 2 orang dia. Sampai sekarang berarti belum ketemu mas? Belum ketemu. Mau dia bilang rangernya tuh hilang belum ketemu. 2 orang itu katanya ya naik dia. Orang luar negeri ngomong. Tapi sempat Lewatin Tanah Gambut itu katanya hilang pas itu. sempat ketemu sama orang pusat informasi ini berarti kan? Iya, ketemu. Ya setiap gua naik hiking apa camping pasti kan ke informasi dulu. Ya cuma kan biasanya kan Gunung Salak kan apa di waktu tertentu kadang kan nggak ada yang nggak jaga nih mas. Kadang kan ada yang suka naik malam. Iya. Nah orangnya lagi nggak ada kayak gitu kan. Itu gua pas lagi ada. Nah orang Korea waktu itu yang orang lu bilang itu ini sebenarnya pas mau naik izinnya sama dia juga. Udah izin. Sama dia juga. Iya izin. Tapi kan izin dia tuh katanya orang Korea itu. Pas gue sampai gue daftar gue mau naik. Nih orang ranger ini ngomong belum ketemu, belum pulang, belum balik gitu. Tapi udah dilakukan pencarian. Nah pencarian prosesnya udah. Tapi nggak ketemu. Cuma ya nggak ketemu. Nah itu yang gue kategorikan apa mitos yang bikin gue serem di situ, yang bikin anak-anak geder di situ. Gitu. Berarti nah sampai sekarang juga gue nggak tahu tuh mas jujur soal yang tadi lu bilang. Soalnya kan gue suka baca berita tuh ya kalau ada kejadian orang hilang di gunung gitu. Ya mungkin juga gue waktu itu belum lahir kan ya. Nah pada waktu itu ya kan gue kan apa ya, kalau untuk tahu cari berita gunung nih mas, gue kan makanya kenapa masuk ini ya organisasi Sispala gitu kan. Nah itu gue karena dulu di internet kan masih susah tuh mas, info-info tentang gunung, trek-treknya kayak gimana. Mungkin paling banyak kan mitos tuh banyak lah yang nulis tuh, mungkin ada orang-orang khusus lah yang nulis soal permitosan itu. Mungkin kalau dari berita 2000 ke bawah emang jarang dipublikasiin. Jarang diberitain. Paling kalau diberitain kalau di pemberitahuan kalau orang mau naik tadi dikasih tahu nih gini. Nanti kan kita pasti yang nggak tahu itu dia ngomong gitu nakut-nakutin apa enggak, tapi intinya dia bicara itu kan ranger dia. Oh, gue ngerti mungkin karena kenapa dulu itu gunung nggak banyak orang yang minat sebenarnya mas ya. Banyak orang nggak minat. Sebenarnya banyak orang nggak minat dan orang-orang tertentu doang. Iya, makanya kenapa beritanya itu sedikit gitu kan. Mungkin kayak misalnya sepak bola gitu ya. Kalau bola kan banyak yang minat. Makanya kenapa beritanya banyak gitu kan. Ini kenapa gunung itu emang mulai tenar itu ya setelah ada film itu mas, yang lu tahu itu mulai banyak yang naik gunung. Tapi setelah itu aman-amannya itu pas turun sana. Pas turun ke Salak ya gua aman-aman aja. Pas itu turun kan pas di Tanah Gambut itu yang temen gua merasakan ada sesuatu, katanya suara apa gitu. Akhirnya satu tenda itu pada bangun kan, pada cerita akhirnya pada merasa takut gitu. Ya gue sempet juga itu merinding karena gue bilang suara apa tapi dia nggak menyebutin gitu. Mungkin dia khawatir apa gimana ya, makin takut gitu. Udah gitu samping itu temen satu barak itu yang lain tenda emosian juga. Dia bilang lu cemen kayak gitu, takut dah gue usah dengerin gitu kan. Nah itu yang gue bikin yang khawatir gitu loh. Nah berarti
Terus sebenarnya camping tuh kejadiannya kan sebentar tuh Mas ya. Tapi ada pesan yang bisa lu sampaikan. Pesan gue aja, mau dia pemula apa walaupun senior ya, walau senior kan gak usah diajarin ya, karena dia udah tahu. Untuk pemula nih, mau camping apa naik, udah satu, nggak usah arogan, udah gitu doang. Satu, nggak usah arogan, gitu aja. Kalau dia mau mengenal alam, gitu aja. Berarti arogan itu dalam dua sisi ya, sifat sama sikap ya. Iya, itu. Kayak tuh teman-teman, tuh pesan yang penting banget tuh. Berarti lu udah nggak bakal naik gunung atau akan naik gunung lagi Mas? Ya kalau untuk nggak mau ya gue juga nggak tahu ya, cuman kan emang jiwa gue ya mau di mana aja, mau ibarat itu ya, kalau emang gue udah nikah ini mau emang ada waktu sempat gue mau naik ya naik. Tapi Bisa sampai sekarang apa? setelah dari 2003 itu nggak pernah naik lagi. Nggak naik lagi. Tapi lu kangen Mas? Kangen. Gue aja nih ya alhamdulillah ya, di tanah Jawa gue naik selamat ya udah gue alamin. Cermai yang gue deket belum selamat, tapi gue emang udah gue alamin, yaitu tanah Jawa gue ya, tempat gue ya, kampung kita ya. tempat kampung gue yang apalagi yang terbesar juga ya selamat ya itu. Nah, dari udah lama nggak naik gunung, sebenarnya lu punya target Mas, mau kemana gitu? Berapa gue target gue waktu ke habis selamat ya Semeru lah, Semeru. Kenapa gagal waktu itu? Ya itu pas itu akhirnya gue Stop karena nikah ya. Nah emang pas gue nikah aja kadang istri gue nggak naik gunung lagi, kadang nanyain gue juga kadang naik gunung kamu mau kalau gue tinggal 4 hari 5 hari gitu ya kan. Paling ya insya Allah paling ya anak gue bisa nurunin cinta alam gitu ya. Ya tapi lu bisa bayangin lah ya, sebenarnya singkat tapi menurut gua ngena juga ceritanya, karena ya ketika lu kondisi tidur gitu kan, tiba-tiba sebelah lu nggak tahu itu siapa ya kan. Apalagi itu waktu itu cowok semua ya Mas ya? Cowok semua, nggak ada cewek. Ya lu bisa, ketika emang itu lu untung tidur kan Mas ya, ketika coba lu bangun siapa ya kan, gondrong. Wah gue bisa kelabakan, itu tenda bisa jalan gue gue bener orang, kalau gue tahu itu aja gue bisa kalah kabut itu lah. Teman gue aja pas baru masuk aja pas ngeliat begini langsung keluar lagi, kaget dia langsung kabut, tapi dia untungnya nggak cerita ke anak-anak semuanya. Untungnya dia masih tenang juga. Iya, kalau dia cerita sama anak-anak semua kan orang ntar pada ngumpul ke situ. Iya untungnya, dan lebih untung lagi Mas, untungnya dia madepnya ngebelakangin lu. Iya. Coba dia madep mari. Makanya. Nah sama kayak temen gue tuh serem juga tuh Mas, yang tadi gue bilang, ya lu lagi tidur nih, misalkan nyamping begini ya, kedinginan gitu kan, posisinya kan pasti nekuk ke samping kan. Iya. Nah pas lu balik di sini mukanya nih, nah kata dia tuh mukanya hancur Mas. Itu. Iya. Kalau temen gue ya lihat rambut ketutup rambut, pokoknya rambut dia malah ke sana, dia nggak ngeliat mukanya, rambutnya panjang. Tapi menurut lu itu kuntilanak apa gunung Mas? Kalau gue sih nggak tahu, itu pokoknya ya jenis setan ya setan, tapi setan apa gue nggak ngerti. Kalau dari model-model gitu tuh rambut panjang gitu. Itu ya kalau yang gue kenal ya kuntilanak. Kuntilanak ya. Iya, rambutnya panjang. Lurus Mas. Ya lurus Katanya lah, nggak kering batang. Gue kira keribu. Temen gue aja itu sampai sebenarnya kapan kalang kabut dia mau bangunin gue, cuman dia juga takut dulu takutnya bangunin gue pas gue begini lang, gue juga ya kan, mungkin dia mundur dikit lah. Oke teman-teman, itu dia bukan cerita ya, maksudnya obrolan singkat gue sama Mas Jawa nih. Buat kalian yang punya cerita atau punya pengalaman pendakian, bisa langsung email di bawah di deskripsi lah nih, langsung cek aja. Dan thank you banget untuk kalian semua yang udah nonton video ini, dan terima kasih banyak juga udah support ngobrol.com sampai sekarang. Ya pokoknya gue juga nggak bisa balas apa-apa lah. Ya sebenarnya gue juga seneng sih sampai sekarang ngobrol.com ini masih banyak yang nonton gitu kan. Ya pokoknya jika ada kritik dan saran, langsung aja ketik komentar di bawah, dan mungkin kalian bisa kasih saran-saran kita untuk melakukan apa, untuk cerita tentang apa, di gunung mana, seperti itu. Oke, thank you banget, langsung gua akhiri aja video ini. Jangan lupa untuk support terus ngobrol.com. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap di ngobrol.com.